Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Imam yang Bermasalah. Ayat hafalan Yesaya pasal 56 ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Poin penting pelajaran kita menyembah Tuhan bila kita berpusat padanya dan pada kuasa-Nya. Pernahkah engkau dicobai untuk tidak berdiri di dalam gereja ketika waktunya untuk bernyanyi? Atau tetap membuka matamu dan melihat sekeliling gereja ketika waktunya untuk berdoa? Pernahkah engkau menghentikan seseorang dari mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dengan ikut berbicara? Hal-hal ini dapat menjauhkan orang lain dan juga menjauhkan dirimu sendiri dari perbaktian yang sesungguhnya kepada Allah. Imam Eli melihat Yafet berjalan dengan cepat menuju ke arahnya. Ketika ia sudah dekat, ia dapat melihat urat di pelipisnya yang menonjol dan kemarahan di wajahnya. Imam Eli menarik napasnya dalam-dalam dan mempersiapkan dirinya akan berita buruk yang pasti segera menyusul. Anak-anakmu tidak berurusan dengan hal-hal keimanan, kata Yafet dengan penuh kemarahan. Imam Eli mengetahui bahwa anak-anaknya tidak menghormati barang-barang kudus di dalam bait suci, terhadap kedudukan mereka sebagai imam dan bahkan terhadap Allah. Ia telah berusaha untuk mendidik mereka, tetapi kelihatannya tidak berhasil. Kemudian Yafet melanjutkan perkataannya. Tidak ada dari kami para imam yang mengambil bagian dari daging yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah. Tetapi mereka bahkan mengambil juga bagian kami. Tetapi anak-anakmu, Yafet berhenti sejenak dengan memandang kepada Imam Eli. Anak-anakmu mengutus pelayan mereka kepada kami, bahkan sebelum kami membakar lemak korban sebagai bagian untuk Allah. Pelayan itu menuntut daging mentah tersebut bagi imam untuk dipanggang. Jika kami menentangnya dan mengatakan kepada mereka bahwa kami harus menunggu sampai lemaknya telah dipersembahkan kepada Allah, maka mereka mengejam kami dan mengatakan bahwa mereka tetap akan mengambilnya dengan menggunakan cara kekerasan. Imam Eli menutup matanya dan berdiam sejenak. Yafet benar. Hofni dan Pinehas tidak cocok untuk menjadi imam. Mereka mengambil keuntungan dari posisi mereka dan menipu orang banyak. Mereka tidak menghormati Allah di mana mereka berada di sana untuk melayaninya. Jauh di dalam hatinya, Imam Eli juga mengetahui bahwa ia juga seringkali tidak menunjukkan penghormatan kepada Allah dengan mengizinkan anak-anaknya untuk terus memangku jabatan imam. Namun apa yang harus dilakukan? Dengan perlahan-lahan Imam Eli membuka kedua matanya. Aku akan mengatakannya kembali kepada mereka. Janjinya kepada Yafet. Aku belum selesai bicara, potong Yafet. Perkataan orang-orang di seluruh kota ini ialah bahwa anak-anakmu juga tidur dengan para wanita yang melayani di pintu masuk kemah pertemuan. Yafet baru saja mengatakan perkataannya kira-kira 5 menit saja. Tetapi Imam Eli telah mempersiapkan seluruh kata-kata yang akan diucapkannya kepada kedua anaknya itu dalam hari itu juga. Hofni dan Pinehas tidak memikirkan seorang lain pun kecuali diri mereka sendiri.
Mereka telah melupakan siapakah mereka sebenarnya dan mengapa mereka berada di bait suci. Suku Lewi adalah orang-orang khusus yang diasingkan untuk melayani Allah. Hanya beberapa orang pilihan sajalah yang dapat masuk menghadap hadirat Allah, tetapi anak-anak Imam Eli kelihatannya tidak memedulikannya. Mereka tidak menyembah Allah lagi. Mereka menyembah diri mereka sendiri. Akhirnya Yafet menyelesaikan keluhannya dan pergi. Imam Eli menarik napas sekali lagi. Ia berpikir bahwa ia telah terlambat untuk melakukan semua hal tersebut. Segera ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi menemui anak-anaknya. Jika saja mereka dapat menghormati kekudusan perbaktian seperti yang dilakukan oleh Samuel yang masih muda itu. "Mengapa kalian melakukan semua ini?" tanya Imam Eli kepada Hofni dan Pinehas ketika pada akhirnya ia menemukan mereka. "Saya mendengar dari semua orang tentang perbuatan-perbuatan jahatmu itu." Eli bergegas untuk mengamarkan anak-anaknya, berupaya meyakinkan mereka supaya berubah. Tetapi ia seakan-akan berbicara kepada batu-batu. Anak-anaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Eli. Sudah terlalu terlambat untuk memberi pelajaran. Suatu hari Allah mengutus seseorang untuk mengunjungi Imam Eli. Orang ini membawa pesan dari Allah. "Bukankah aku telah berbicara kepada leluhurmu dalam cara yang khusus ketika kalian tinggal di Mesir? Aku memilih sukumu untuk memiliki tempat yang khusus di antara bangsaku. Hanya kalianlah yang dapat menghadap mezbahku dan mempersembahkan korban kepadaku. Mengapa engkau tidak menghormatiku dengan membiarkan anak-anakmu yang jahat melayaniku? Mereka mengambil keuntungan dari orang-orangku dan bahkan mengambil bagian yang terbaik dari setiap persembahan." Mata Imam Eli tiba-tiba membesar dan ia terperosok dari tempat duduknya. Pembawa pesan itu meneruskan perkataannya. Keluarga Imam Eli tidak akan selamanya melayani Allah sebagai imam. Hak dan tanggung jawab telah dipindahkan dari mereka karena kesembronoan dan ketidakhormatan mereka kepada Allah. Keturunan Imam Eli tidak akan diberkati dengan umur yang panjang. Hofni dan Pinehas akan segera meninggal, keduanya dalam satu hari karena penghinaan mereka terhadap Allah. Tetapi Allah terus membangkitkan seorang pelayan yang penuh iman untuk dapat melayaninya sebagai imam dan dapat menghormati Allah dalam segala sesuatu yang ia lakukan.